Mungkin bisa ditambahin mudah. Kan kuat itu diamati oleh sahabatnya. Kuat itu dihantam oleh semua pemain yang lain. Yang itu. Sama mbahnya diremehkan, sama bapaknya juga dikeluhkan, sama malah pendukungnya malah Alex sebenarnya yang lebih mendukung dia. Oleh pemerintah dia mau ditangkap, oleh Brah juga dihajar, ya, oleh gurunya juga dihajar. Jadi saya itu sedang ingin menggambar Anda semua. Kalau Anda tidak mampu melakukan pencarian yang seharusnya di dalam bertauhid, maka kamu akan kabotan oleh mungkin, nggak kira gulek. Gitu loh. Maka yang saya tawarkan, goda-goda orang seolah-olah ngomong nabi, tapi kan nabi darurat ini kan dihabisin di drama itu, bukan didukung, dihabisin. Jadi tidak bisa dibandingkan sama Lea Aminuddin itu tak terke nang Gunung Kawi ya kayak. Tak terke dewe, gelut musuh jin ini tak kancani. Ning jine ra ono sing mara nang aku. Moro tak pendidi ngomong. Jadi sing gelut dia dewe. Ini beneran saya antar ke puncak Gunung Kawi gitu. Nah dia kemudian merasa dia adalah malaikat Jibril, dan saya pesan sama dia ketika turun dari Gunung Kawi, kalau kamu mendapat 10 cahaya, maka insya Allah hanya 2 yang benar-benar cahaya Allah. Yang 8 itu cahaya-cahaya yang mencoba membo cahaya. Kamu harus waspada. Kalau kamu lock semuanya, kok telan semua, dan kamu ungkapkan semua 10 itu, maka kamu akan mendapatkan benturan-benturan yang luar biasa, dan itu dia alami. Jadi Ruwat Sengkolo sangat jauh berbeda, karena Ruwat Sengkolo sama gurunya takutnya kayak gitu kok. Sama Mbah Saiman juga diajak-ajak. Apa hebatnya Ruwat Sengkolo? Ruwat Sengkolo adalah Anda semua. Yo nesu, yo edan, yo idealis, yo penuh tresno, yo toh. Anda semua ini, saya ini, Ruwat Sengkolo, sama kita semua ini gitu loh. Kompleks yang luar biasa bermacam-macamnya gitu. Nah, mungkin saya bisa nambahin soal ini sebelum saya kasih ke Mas Eko ya. Karena Eko punya cara sendiri untuk melihat Ruwat, karena dia di antara semua pelakon yang lain sebenarnya Alex ini yang apresiatif terhadap Ruwat. Nah, sebenarnya saya sendiri melihat Ruwat Sengkolo persis seperti itu. Dia orang yang ngerti, bukan rodo pinter, tapi orang yang ngerti. Tahu bedanya ya? Di tengah-tengah orang yang tidak ngerti, dan ini yontek biasa. Khalifah piye, ganti khalifah rumah tangga wae iso. Ben kalimat aku lagi guyu oh alah boleh bikin apa lambi koyo ngono setengah mati ning DC karo Mbah Salman kok ini. Jadi semua itu benar-benar mengajar mengajar Ruwat Sengkolo. Kecuali Alex Harvey dengan kenaifannya, dengan coba membuka pikirannya bahwa kemungkinan iso kok ini bener iso kok ini. Dia mungkin ini dualisme Alex Harvey ya. Dia terkungkung di kurungan, itu bukan dualisme. Ini empati sesama orang yang dikurung, mungkin saya gitu. Sehingga paham satu sama yang lain secara esensi. Ini Alex Harvey yang jero kurungan ensiklopedinya dia, sementara Ruwat Sengkolo di kurungan yang dia bikin dari ngertinya dia. Ini nyambung, mereka saling mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pertunjukan ini menunjukkan Ruwat Sengkolo sebagai nabi sing tenanan ora, nabi darurat itu juga kan di sini diomongkan bahwa nabi darurat itu julukan orang sekitarnya kepada dia, bukan dia sendiri mengaku nabi darurat. Dan tapi walaupun dia tidak mengaku nabi darurat, sing ngeritik utusan malaikat itu ya megek ya. Dia tidak kalah argumentasi, dia tidak kalah pemahaman, sampai akhir
selesai cerita dia tidak berubah pikiran dengan pemahamannya. Orang iso denggok ya wis pemahamanmu ngomong ini. Mungkin di Jogja belum ada ya ketika kita tambahkan ruwat ngamplong brah kembali. Belum ada ya. Di situ saya mencoba mengingat brah mengatakan bahwa ya udah biarkan saja umat manusia di muka bumi bunuh diri massal. Kamu pergi dari bumi dan kembali ke asal. Wah ini si ruwat ngomongnya, jawabnya setahu saya bukan pengecut yang hanya berani ngomong dari kegelapan dengan wajah samar-samar. Ngantil berani loh wani gitu. Itu menunjukkan betapa ngertinya dia. Jadi semua yang dia lakukan benar-benar dia paham apa yang dia lakukan. Iki wong mata. Cuman kendaraannya adalah gangguan. Mungkin juga ini cuman gangguan. Mungkin juga kendel itu karena yang melihat belum paham kebenaran yang dibawa oleh Ruwat. Gitu, matur nuwun. Saya kira pilihan kostumnya Ruwat itu sebenarnya disengaja untuk mencerminkan pandangan Anda terhadap orang yang berpikir kayak Ruwat dan berpandangan kayak Ruwat. Juga anggap pengedan. Maka dia nyatakan persepsi umum itu dengan kostum dan perilakunya. Tapi Ruwat tidak begitu. Buktinya Ruwat sanggup itu menghadapi berat dan dia tidak berubah. Dinyak bapak Eko yang ngopo wae karo mbak Eko yang ngopo wae, dia tidak berubah. Artinya saya itu sebenarnya diam-diam mengharapkan dunia ini bukan tujuanmu, dunia ini kendaraan dan jalanmu. Kan gitu. Kalau kamu terlalu dipusingkan oleh dunia, kamu hancur sendiri nanti. Kamu harus tahu bahwa kamu itu sedang melewati dunia. Jadi jangan terlalu bentoyong kowe karo dunia. Nek kowe ngerti patrapmu sing luwih gedhe, luwih dhuwur, kuwi dunia dadi enteng, dadi kowe sayang karo dunia. Gitu loh. Kamu akhirnya memiliki cinta untuk lebih ringan menghadapi semua tadi itu. Lebih ringan karena kamu kalau cinta itu tidak ada batasnya karena Allah memang menciptakan apa berarti? Yang Allah ciptakan sebenarnya itu apa? 3 itu. Ya gue lah sih kan. Setahu saya dasar utamanya adalah cahaya dan cinta. Kemudian manis dan satu lagi ini berguna untuk mengakselerasi percepatan pertumbuhan spiritual yaitu free will, kebebasan memilih. Kita memutuskan kalau dalam Al-Quran satu Allah nur samawati. Jadi Allah menciptakan cahaya dulu, tata ruang. Ya betul ya, tata ruang. Setelah itu menciptakan cinta, tata waktu. Dan di dalam tata ruang dan tata waktu yang bersilangan dalam koordinat, maka manusia diberi kebebasan untuk memiliki irodah. Tapi Anda terikat oleh nama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Iki cetha, aturan iki cetha. Pertama yang namanya cahaya itu apa sih? Tadi kan sudah ngomong organisme tadi deh ya. Jadi cahaya ini gampangan ini lah, cara apa mbak? Cahaya, nek ono cahaya berarti ono kegelapan. Nek ono bengi berarti ono awan, nek ono lanang ono itu ono gede, ono cilik, ono cendi, ono dhuwur ngono ta. Ono apik, ono elek, ono bener, ono salah kan gitu. Cahaya itu adalah dasar ketika dia terus menjadi padatan-padatan yang lebih wantah, lebih ngelmu katon, maka dia menjadi struktur nilai di dalam yang dikenal oleh kehidupan manusia, api elek, melanggar hukum dan tidak, itu semua dalam skala tata ruang cahaya. Orang-orangnya. Nah kalau cinta itu caramu menjalani yang disediakan oleh Allah, berenang di lautan yang tidak terbatas yang namanya cinta. Cinta itu kalau Anda mau cari ukurannya gampang. Allah menyuruh Anda melayani Allah, namanya ibadah kepada Allah kan gitu. Tapi Allah tidak akan menerima ibadahmu kalau kamu hanya ibadah kepada Allah tok, kamu ninggal dulur-dulurmu. Sing jenenge ibadah karo Allah kuwi kudu ibadah karo wong liya, artinya kudu melayani rahmatan lil alamin. Nah, jadi cinta yang jauh lebih tinggi dari Valentine Day yaitu rahmat. Jadi aplikasi cintanya Allah makhluk yang kedua ini itu menjadi rahmatan, aplikasinya contoh
manualnya rahmatan lil alamin, nang godhong, nang sapi, nang wedhus, nang sak kodhor-kodhor menungso, nang negara, nang apa kabeh itu rahmatan lil alamin. Mulane bendina kowe menyebut kata rahmat itu dari poknya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mulane bendina kowe ngopo wae bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam tata ruang itu kamu menjalani waktu yang namanya cinta dengan rahmatan lil alamin, dan Anda niati tiap hari dengan bismillahirrahmanirrahim. Di situ kamu kemudian nyekel iroda. Aku entuk duwe karep. Ning karepmu kuwi ora iso ora kudu kerjasama dengan organisme yang namanya cahaya dan cinta. Nek kowe gugu karepmu dhewe iki jare wong Jawa. Ana dituruti rabi piro? Nuruti karep. Ambek 100 ora cukup. Kan gitu, nah nuruti karep iki kelambi rangkep 10. Mangan apa wae dipangan. Nek keras mangan koyo tak posone jam 4 sore sembuh barang dituku. Aku karep jenenge, maka ada tata ruang, ada tata waktu. Nah, itu lho teman sekalian iki. Ketoke koyo ngono kuwi, nek perkara iki bener apa ora ya aja kowe ngomong aku kaya Gusti Allah sing bener tenan bener, nek kowe karo aku ya mung menungso mung entuk tajalli, mung entuk daya juang dan siratal mustaqim tok sing menempuh. Terus nek mentang-mentang Allah la isa ka bisa itu njur kowe yen wis Gusti Allah rasa dibahas, wis ra iso man arafa rabbahu faqad arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Lah ngopo dalek diomongi kaya ngono nek makan Gusti Allah ra iso diapa-apake. Jur gue Gusti Allah terus pokoke dudu. Allah kan ngasih jembatan yang namanya tajalli. Nek cara Jawane ngangsluk. Merasuk. Tajalli mewujud. Kan ada jembatan namanya tajalli. Maka kemudian ajaran yang sederhana, kalau engkau melihat daun, engkau melihat Allah. Temukan Allah di daun, temukan Allah di setiap peristiwa. Bojomu Mas berhasil, wah Allah Akbar, langsung Allah ono tenanan gitu. Maka Allah Akbar cocok untuk keadaan apa saja, mau sedih, mau gembira, mau dapat hadiah, mau kehilangan duit, Allah Akbar cocok apa itu? Dulu kalau doa itu banget itu cocok, Allah Akbar, Allah Akbar tenang. Gitu ya. Begitu cocoknya itu ya teman sekalian ya. Ini kalau saya selalu mengungkapkan ini juga supaya Anda tidak merasa bahwa Wajeng Solo itu non muslim, aneh meneh gitu loh. Susah orang Islam itu bela Islam gitu, susah. Bela nama awakmu dhewe ning ngarepe Gusti Allah, Islam kok belane, Islam ini teko ya arep mandu kowe malah kok belan-belani. Sing belani kowe iki Islam kuwi mah kok kowe malah bela Islam. Islam karo kowe ya kuat Islam ora iso diapa-apake, nek kowe lah gampang diabusi. Nah Islam ora iso diabusi. Yang bela harus lebih kuat daripada yang dibela, kan begitu. Ono lemah kok bela sing kuat. Makanya si Joni kan takut pada front pembela Tuhan, kan begitu kan. Akhirnya dia misuh dhewe dasar pantat lu kayak muka gua. Terbalik. Dasar muka gua kayak pantat lu. Abe gitu. Oke, sekarang saya minta Mas Bandro atau Mas Eko dulu. Apa saja? Oke. Saya ingin memulai dari apa tadi jawaban Sabrang ketika tugasnya mencoba munggah pangkat gitu. Hubungannya dengan Alex Harpen maupun Wajeng Solo, bahwa Alex Harpen itu terpenjara oleh ensiklopedia. Saya lebih jauhkan lagi, dalam rangka munggah pangkat itu saya Eko Winardi itu ketika menjadi Alex Harpen itu terpenjara oleh predikat-predikat. Jadi Alex Harpen ini predikatnya kan S2, akademisi terpelajar gitu.
karena terpenjara oleh itu maka ora wani duwe pendapat sendiri. Jadi kalau ada sing pinter wacananya banget gitu ya. Itu ya bodoh, randir pendapat ya kan, semua mencari ini itu menertawai saya. Kenapa saya tertawa terhadap peran Alex Sarpen gitu loh. Itu saya bisa tertawa sungguhan dan bisa memerankan sungguhan. Pada paruh waktu dalam hidup saya itu pernah jadi joki skripsi. Luwih 20 sarjana tak lulus ke sekolah aku. Aku ran sarjana itu. Gue ngaku mbiyen mesti sarjana tidak sih? Mungkin jangan aja. Saya ulangi ke penjara tadi ya. Jadi predikat itu memenjara saya di dalam mau munggah pangkat itu. Predikat saya sebagai bapak, sebagai bojone wong wedok gitu. Dadi aku arep nglakoni kaya ruwat ngono kae. Ana SMS ke bojoku. Janjane entek Mas. Iki tanggung jawab apa misalnya. Bodoh golek duit dhewe apa? Golek pangkat nggak duit dhewe kok ditakut kan. Oh, mungkin malah pertanyaan juga berat. Jadi kayak ngopo aku terpenjara ngono iki. Sebagai bapak ini pamannya aku ora nyukupi anakku kuwi piye iki. Wong aku harus enggak pangkat dhewe. Kita akan coba. Kita lanjut. Alex Sarpen itu kan terpenjara oleh predikat, oleh ensiklopedia. Saya lebarkan lagi, menungso sing arep munggah pangkat mau terpenjara oleh predikat. Aku sebagai bapak, iya terpenjara oleh predikatku sebagai bapakku. Padahal aku jangan munggah pangkat ini. Terus dadi bojone wong wedok, bojoku. Aku ya terpenjara predikatku ini. Oke, Sabran, karena kuncinya jelas serve self atau serve to other. Yang disebut penjara sebagai bapak dan sebab istrinya tadi penjaranya bojo. Setahu saya dalam proses ini justru katalis yang luar biasa untuk munggah pangkat. Jadi gini, hidup itu untuk lulus itu butuh belajar, lulus itu butuh ujian. Masalah itu adalah ujian. Bagaimana kamu berharap mau lulus kalau kamu tidak mau menghadapi masalah? Nyaut. Segala sesuatu yang di luar kita adalah ujian, adalah soal agar kita lebih matang secara spiritual. Semua yang ada di luar kita punya potensi untuk kita sikapi dengan cara kiri dan cara kanan, di mana yang saya maksudkan cara kiri adalah menuju yang Islam sebut neraka, cara kanan adalah yang saya sebut yang Islam sebut sebagai surga. Kalau tidak ada apapun di luar kita tidak punya biar milih orang pilihan kok. Tidak ada yang dipilih kok. Gimana kita bisa mengaplikasikan pilihan tersebut jika tidak ada pilihan? Dan kesempatan kita mengaplikasikan pilihan, menentukan pilihan, kalau ada objek yang memang harus kita pilih, yang harus kita sikapi, yaitu katalis-katalis tersebut, yang namanya beban-beban hidup, masalah, anak. Ya kalau itu tadi apa namanya, menurut Alex Sarpen tadi, anak apa namanya atau istri, kita bisa mensikapi, wes tak tinggal anakku, aku akan melayani diriku sendiri. Itu gak masalah, itu sikap Anda terhadap ujian yang namanya anak. Dan Anda mengambil jalur kiri,
Atau oke, saya akan melayani dia, saya akan melayani orang lain, saya akan lebih mengenal diriku sendiri dengan cara melayani orang lain, saya akan lebih mengenal Tuhan dengan cara melayani orang lain. Jadi pilihan dasarnya adalah apakah kamu akan melayani dirimu sendiri ataukah kamu akan melayani orang lain dalam pilihan-pilihan tersebut. Jadi kalau udah ekstrim, aku ngomong rahmat, salah satu rahmat terbesar adalah karena kowe duwe masalah. Karena tanpa masalah bagaimana mau naik pangkat? Gimana tanpa soal gimana naik kelas? Tanpa ujian kamu bisa membuktikan kepintaranmu, bisa membuktikan pilihanmu, bisa membuktikan kecerdasanmu. Kalau bat-batannya mungkin respon saya terhadap kalimatnya Pak Alex Harbin itu adalah cara pandang segala sesuatu yang ada di luar kita, yang harus kita sikapi dengan pilihan A atau B, yaitu pilihan melayani orang lain atau melayani diri sendiri. Wis terus gampang banget Oke, sebelum saya kasih ke Mas Bambang Rusyawan ya untuk soal saya nambahin sedikit yang ditanyakan oleh Alex ya. Kan sebenarnya penghuni surga adalah orang yang ibadah kepada Allah sehingga dia melayani orang banyak, gampangannya gitu. Jadi serve to other ya. Penghuni neraka adalah orang yang melayani dirinya sendiri meskipun di dunia kelihatannya dia melayani orang banyak. Misalnya kalau kamu infak 1 juta maka kamu akan dapat 10 juta umpamanya. Terus kamu berinfak 1 juta dengan harapan kamu dapat 10 juta. Saya tanya, ketika Anda ngasih 1 juta, itu Anda sedang melayani orang banyak atau melayani diri Anda sendiri? Melayani diri sendiri. Jadi kalau mau ngomong ekstrim, itu ashabul yamin atau ashabul shimal. Penghuni surga atau neraka. Ini harus ekstrim ya. Anggota DPR Anda itu mereka melayani dirinya atau melayani rakyatnya? Jadi mereka penghuni harus ekstrim ya. Presidenmu, menterimu kui nek didelok rapote secara keseluruhan itu dia lebih melayani dirinya apa lebih melayani rakyatnya? Kalau ada politik pencitraan, itu citra siapa? Dirinya. Berarti dia melayani dirinya. Oke. Dia tidak perlu masuk neraka karena orang yang melayani dirinya adalah neraka. Jadi dia tidak butuhkan neraka. Jadi orang tak nuduh dia mau rokok. Kalau ada 10 orang kumpul di satu sel, ya, terus masing-masing adalah orang yang maunya cuma melayani dirinya sendiri, apa yang terjadi pada 10 orang? Mesti keren, mesti royaan, mesti gajul-gajulan. Apa perlu merokok? Wah, mereka sudah menjadi neraka satu sama lain. Kalau suami istri masing-masing melayani kepentingannya, si istri melayani kepentingan istri, si suami melayani kepentingan suami, yang terjadi adalah neraka rumah tangga. Betul? Betul kan? Nah, supaya menjadi surga adalah istri melayani suami, suami melayani istri. Begitu juga dialektika dari semua anggota yang lain. Coba ya saya masalahnya. Oke. Nah, pada pertanyaannya Alex Harbin, lho iki aku arep munggah pangkat ning bojoku nagih beras nagih segala macam. Keputusannya ini, kok terus, wah aku harus melayani orang banyak, nggak bisa hanya melayani istri dan anakku menunggu. Kalian ingat, kalau kamu membunuh satu anak, berarti kamu membunuh semua anak. Ingat tak? Kalau kamu membunuh satu manusia, berarti kamu membunuh semua umat manusia. Kalian ingat kalimat itu? Bil kalimatnya kami mati barang. Kalau kamu menyia-nyiakan istrimu, maka kamu sebenarnya menyia-nyiakan semua istri di dunia. Hakikatnya, betul nggak? Kalau kamu tidak memberi makan anakmu entah dengan alasan apapun karena kamu mungkin lebih memilih infak ke tetangga supaya dapat 10 juta, maka kamu sebenarnya sedang mendolimi anak di seluruh dunia.
Jadi sebenarnya seluruh dunia bisa cukup diwakili dengan anak istrimu. Begitu gue melayani anak istrimu, gue masih cukup untuk mewakili bahwa kamu itu rahmatan lil alamin. Cuman skalamu sekarang cukup anak bojomu. Jadi sekarang masalahnya bukan kowe iso mangan ngekeki mangan anak bojomu ora. Masalahnya kowe berjuang apa ora. Begitu kowe berjuang, nek kowe berjuang terus anakmu tetep ora mangan, kowe salah. Ora salah wong wis berjuang. Kan begitu. Dan di sini bukan soal hasil, tidak ada tuntutan dari Allah dan soal hasil. Yang penting kue benar-benar melayani anak bojomu. Bukti cerita, direwangi nyopet, jambret, direwangi ngotris sepur, direwangi segala macam. Terus gue cerita nih, yang penting kue melayani anak bojomu. Meskipun pelayananmu terhadap anak istri, nek kue nganggo cara jambret, dikurangi dosamu. Melakukan pendoliman alam semesta juga, pendoliman lil alamin juga. Itu ada kalkulasinya pasti di tangan Allah. Tapi saya kira pertanyaannya Eko sangat jelas jawabannya. Lalu alam semestamu yang aku coba kuwi. Syukur kowe iso rada nang tonggo-tonggo sithik-sithik ya alhamdulillah. Ora ya ora apa-apa sak bojomu kuwi. Cukup. Kecuali ketika kamu sudah berlebihan dengan anak istrimu kan menjadi lebih luas dong. Wong fasilitasnya lebih banyak kok. Mestinya nek fasilitas lebih banyak kewajiban lebih luas, betul nggak? Karena ada rumus di mana ada rezeki, di baliknya ada amanat. Di mana ada amanat, Allah menyediakan rezeki. Gitu loh. Allah tidak menuntut orang bisu untuk azan. Bahkan orang yang tidak bisa mendengar, tadi kita ngomong-ngomong di dalam ya, ini agak ekstrim sedikit. Islam itu dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjadi lembaga, organisasi, institusi, bahwa ini ada badan yang namanya Islam, ada badan lain namanya Kristen, dan badan-badan lembaga-lembaga yang lain. Ataukah dia substansi saja, esensi saja, ataukah dia adalah anjuran budaya yang mana? Sing di kok saiki dari lembaga atau saiki? Maka KTP resmi itu beragama Islam. Lah iki kanggone wong sing bisu, kanggone wong sing tuli, sing ora tau krungu Islam. Terus caranya dia dadi wong Islam piye? Jadi batal itu lembaga Islam itu di hadapan orang-orang yang tidak memiliki perangkat untuk memahami kata Islam dan bunyi Islam. Maka yang nomor satu sebenarnya adalah tauhid. Kowe nglakoni tauhid ora gitu. Ya jane tauhid iki ora serem-serem. Sing penting kabeh kok niati lillahi ta'ala, jane ngono tok to jan. Kabeh lillahi ta'ala. Tapi aku ya tahu dulu ono wong lillahi ta'ala ning sebuah kota di Jawa Timur iki wong sugih banget. Wong ayu ono ngene-ngene iki lho. Ono polane ono dalane kaya Nabi Sulaiman ngene. Wah, wong apik banget pengajian. Ngundang aku pengajian terus aku ngomong. Nah, aku ngomong gak biasa njur lucu. Nek ora wong guyu. Ora guyu. Kok wajahnya itu penuh keraguan ini jamaahnya. Jadi ada sesuatu yang ditahan. Sebab omonganku mengenai rentenir. Mengenai bahaya rentenir. Aku ngomong, wah nanti akhirnya rano wong keplok, rano wong guyu, rano wong bereaksi, meneng kabeh. Begitu selesai aku diisi ono bocah koncoku ning Londo cak iki sing duwe yang kemarin rentenir. Mate agak. Oh pantes, nek wong guyu ning omahe dhewe kan punya tuan rumah. Maka selama saya ngomong rentenir lucu-lucu ke zaman Hitler kena rentenir Yahudi, akhirnya ra iso bayar adine Mbak Yune Hitler kepeksa belum dituruni karo wong Yahudi, maka dia dendam sama cerita macam-macam mengenai rentenir ra ono wong guyu. Oh ya Allah, iki kan ngerti iki. Ya jangan sampean masalah. Ya. Terus hari ngono begitu selesai, saya mangan terus aku digandeng karo ndek oman.
terus divisi ini cak lillahi ta'ala. Aku bingung. Ustaz, mas sampai mengambil tempat di wah belum tahu loh makan masa SKP gitu nyambut kayak lillahi ta'ala. Jadi si rentenir itu mengatakan bahwa dia bekerja keras lillahi ta'ala lagi. Dari ciri-ciri penduduk bumi kayak gini. Kurangnya enggak bro. Neng bumi kayak menunggu. Jadi semua di Indonesia ini hampir rata-rata dan gejala mainstream adalah orang-orang memakai wajah dan keharuman ashabul yamin, tetapi untuk menutupi perilaku ashabus shimal. Orang memakai wajah-wajah institusi parpol, ormas, pakaian serban, gamis, peci, serban yang semua berwajah surga. Untuk menutupi di dalam pakaian surga itu dia melakukan pelecehan seks. Nah ini Indonesia ini jadi hantu semua negara cara. Wes sing cetha ning arep ashabus shimal nyolong sing ngokak. Rasa kok gawa umroh. Nyolong kok umroh. Ini ada di Gusti Allah langsung tak pedot nang cangkemmu. Ditolongan negara aku. Yo nopet nolong nggo ibadah nang aku. Nek aku Gusti Allah kesuturan to. Ning Gusti Allah lah ora. Sing ditokke Al-Manan, Al-Hanan, Ar-Rauf. Nek aku tak tokke Koha asyadi. Nek aku ning ya Gusti Allah ya stop cintane ya. Mulane ning kuwi perjuangan luar biasa. Maka sekarang keputusan itu juga kepada Indonesia apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua aku cintai. Rasa ngenteni aku nih Mbak KSB ini. Aku mencintai dia. Di Iwa Senggoro dikatakan berangkat. Jadi kamu juga cinta sama negaramu. Terus Ruwat menjawab, aku tidak setuju kepada formula negaraku dan aku juga tidak suka dan tidak sependapat dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negaraku. Tetapi itu tidak mengurangi cintaku kepada manusia-manusia yang melakukannya. Isolah dibilang ini, manusia tetap kok cintai. Maka kita hukum Gayus, kita hukum Anas, umpamanya. Itu karena kita cinta sama dia. Betul? Kita hukum orang yang bersalah dan itulah cinta. Kalau kamu biarkan orang bersalah tanpa dihukum, itu bukan cinta, itu kezaliman. Kamu, jadi kamu jangan menunggu saya seperti tahun 98, tidak akan saya lakukan itu. Rasa dikana kayak mesake. Om jadi saiki ora ono bedane dadi presiden ora. Ono bedane ono pemerintah ora ya ono bedane. Ono negara karo ora ya ono bedane. Ono demo karo ora demo iki ora ono pengaruhe. Ya kan? Anda sudah begitu naik pangkat sebagai rakyat, naik derajat sehingga Anda tidak tergantung. Tidak tergantung negara lagi. Kita sukses kok menaikkan derajat ekonomi kita 6,5 derajat di seluruh dunia kita dipuji dan itu bukan karya pemerintah. Nek misalnya rano pemerintah kita naiknya bisa 10. Masalah gaspolnya biling pasar barang bumi yang itu teman sekalian. Ya ini menjadi Mas Eko menurut saya Anda kan sebenarnya mengantarkan mereka supaya mereka dapat jawaban itu. Yo wis kan anak bojomu ku sing tenanan. Perkara suatu hari ngelih ya ora masalah, lah mangsamu wong orang ngalamin ngelih barang, ya ngelih yo apik. Ngelih yo apik suatu waktu anak ora iso hari mangsamu sabar piye. Oh, kecil tak jare tasawuf iki mergo melarat. Ora mergo dene iki wong alim yo. Dalane apa meneh. Tak siapke kecil iki wis tasawuf. Wis tau gitu ben soalnya ya arep ngapa meneh. Wong melarat jadi nek alah kayak
kayak tak sufi lah berdongeng apa pancen. Lah jalan keluar wong ngambetin ora sufi apa? Ya apa? Memang. Nah syukur Anda menemukan tauhid dan rajin bertauhid ketika Anda tidak melarat, ketika Anda kaya, Anda tetap seperti itu. Tapi kaya harus menjadi sebab untuk memacu tauhid, miskin harus juga menjadi sebab untuk memacu tauhid yang ngono. Pancen mergo ngapet wong kae poso ning mergo ngapet pancen. Arep pancen ngono kuwi ya ora apa-apa. Ya ngono sakit. Mulane disebut sufi ngampet itu nek iki kan sufi ngampet. Imam kae kan diniati ngampet itu. Dia teman sekalian. Nah, Mas Bambang ini insya Allah akan mengatakan gini. Mas Bambang ini punya keyakinan sendiri mengenai Nabi Darurat. Karena di situ juga ada disebut. Kalau di Jogja kan masih saya sebut agak eksplisit siapa yang sedang ditugasi untuk ronda di Cakrawala, terutama pada pelintasan Nusantara. Siapa yang sedang ditugasi untuk menjaga Pulau Jawa. Berapa puluh juta yang sekarang hadir dari dataran-dataran di atas untuk ikut menjaga Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa ini dipenuhi sekarang oleh penjaga-penjaga dan penolong-penolong penduduknya. Untuk lambat atau cepat mereka akan beralih menuju kenaikan-kenaikan derajat pada hidup mereka. Kita sebut langsung. Nah, jadi itu disebut drama ya itu, disebut upacara agama ya itu, upacara ruatan ya itu. Nah, Mas Bambang itu punya keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Nabi Darurat Rasul ini saya memerankan Ki Janggan, gurunya Ruat Sengkolo. Sementara sebenarnya tataran Janggan itu sendiri masih satu pusat di bawah pendeta atau dalam pergaulan yang kita kenal barangkali para wali atau para aulia, Janggan itu masih di bawah. Itu sudah menjadi gurunya Ruat Sengkolo. Makanya ketika Janggan menegur Ruat Sengkolo pun masih dengan agak marah, masih dengan bisnis makrifat, masih seperti itu. Sementara saya memahami ada tataran-tataran capaian yang harus dicapai oleh manusia. Ini barangkali bisa hanya ada sebagai biaya pembanding dengan apa yang sudah menjadi bekal Anda, pemahaman Anda dan ilmu Anda sebagai biaya pembanding. Jadi ketika sudah di dalam kandungan sudah ditiupkan roh kemudian burik, itu dengan perjalanan waktu di dalam kandungan 7 bulan itu sudah diberi anugerah, kalau orang Jawa bilang sentosa, sehingga ketika lahir dalam keadaan tidak normal waktunya, jangan lahir 7 bulan sudah mampu survive, mampu hidup. Kemudian ada sebenarnya kewajiban orang tua anak tersebut, kita semua sebenarnya yang menghendaki kebaikan-kebaikan, momentum-momentum itu mestinya kita syukuri, kita terima kasih dengan panjatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika lahir dunia kelak menjadi insan yang sembodo. Sembodo dalam arti bahwa kalau di dalam prosesnya dia mendapat ilmu, dia mendapat kelebihan-kelebihan, maka itu akan mampu ditebarkan kepada orang lain. Kalau dia mendapat cobaan, mendapat segala macam, dia akan mampu mengambil hikmah, dia akan mampu mentas dari cobaan itu semua.
Kemudian tataran berikutnya, kalau itu bisa diulang mulai derajat, tentu saja bocah sing sembodo ini pasti akan menempuh jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang baik, sehingga dia akan mencapai pada tataran wicaksono. Jadi menungso sing wicaksono. Wicaksono itu di mana dia berada pasti bermanfaat kepada orang lain. Itu wicaksono. Orang yang sudah bijaksana apakah sudah selesai? Pasti belum, karena masih ada tahapan yang harus dicapai, yaitu menjadi orang yang sudah dalam tahapan paripurna. Paripurna itu ketahuitan yang pemahaman ketahuitan sing tenanan, pemahaman pencapaian ketahuitan sing tenanan itu baru purna. Sehingga apa yang menjadi ending dialog luar, bahwa sesuatu yang pasti adalah mati. Mati itu oleh orang yang sudah mencapai tahapan paripurna ini adalah sebuah momentum kebahagiaan. Sebab mati itu tidak praloyo, menjadi bangkai, tapi mati itu jumeneng. Itu. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi sekedar objek pembanding dengan apa yang sudah penjenengan semua miliki. Untuk lebih jelasnya nanti barangkali beliau akan mampu lebih menjelaskan lagi supaya bisa menjadi pemahaman. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.